Selamat datang di channel Putra Itoyan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar masih di aplikasi PHP Red. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi autocomplete data source pada aplikasi PHP Red. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan autocomplete ya. Nah, autocomplete ini merupakan fitur untuk mempercepat penelusuran atau pencarian data. Nah, fitur ini berfungsi untuk menampilkan perkiraan kata tanpa harus mengetik semua data secara penuh. Nah, tentu hal ini akan memudahkan kita dalam proses pencarian data. Nah, sebagai contoh, ini adalah aplikasi absen. Ini masih project sederhana ya. Misalkan diinputkan tanggal hari ini, kita pilih tanggal 31. Nah, kemudian kita akan mencari nama pegawai. Nah, tentu dalam hal ini nama pegawai di dalam sebuah instansi ataupun perusahaan itu pasti banyak sekali ya. Kalau kita harus memilih satu persatu menggunakan pilihan seperti ini, tentu sangat lama ya untuk proses pencarian datanya. Nah, jadi dengan fungsi autocomplete itu memudahkan kita. Misalkan kita akan mencari nama karyawan misalkan Zulham ya. Kita cukup menekan angka Z saja atau huruf Z ya. Secara otomatis nanti akan diberikan perkiraan hasil penelusuran data misalkan nama-nama yang berinisial Z. Nah, di sini kita tinggal pilih saja data yang kita pilih misalkan Zulham. Tinggal kita input keterangannya apa, lalu pilih submit. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan data yang lain. Misalkan kita akan mencari misalkan Sasa. Nah, secara otomatis data yang ditampilkan karyawan atau pegawai yang memiliki inisial S, maka semuanya akan tampil di sini. Oke, kita pilih hadir. Nah, sebagai contoh saya akan tambahkan satu data dulu ya. Misalkan saya akan tambahkan datanya seperti ini. Nama pegawainya misalkan Sisil ya, berinisial S. Perempuan, tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi Susi ya. Jadi ada 3 karyawan yang berinisial S. Nah, kita akan tambahkan absen. Lalu tambahkan data baru ya, tanggal hari ini juga. Kemudian kita pilih namanya. Nah, kalau seperti ini kan kalau data pegawainya banyak tentu merepotkan kita kalau harus dipilih satu persatu. Namun dengan fungsi autocomplete yang kita gunakan pada kesempatan ini, kita cukup menuliskan inisialnya saja. Nah, S seperti ini. Jadi kita tinggal pilih misalkan Sisil, data yang kita cari. Submit. Nah, seperti itu ya fungsi dari autocomplete. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, simak video tutorial berikut. Pertama-tama, silakan buka aplikasi PHP Red Studio Classic Edition versi 2.7.3 ya, seperti yang saya gunakan saat ini. Lalu kita akan membuat project baru. Seperti biasa, kita akan buat nama projectnya. Karena ini hanya sebagai contoh, maka project ini akan saya buat contoh cari data ya. Nah, untuk teman-teman yang melakukan penginstalan exam di directory C, untuk project location-nya tidak perlu dirubah. Akan tetapi pada komputer yang saya gunakan saat ini, kebetulan examnya saya install di directory D, maka project location-nya saya sesuaikan. Nah, untuk teman-teman sekali lagi yang menginstal di C tidak perlu dirubah ya. Nah, kemudian untuk set address-nya tetap ya, contoh cari data localhost ya. Nah, lalu untuk database-nya silakan pilih select database MySQL seperti yang pernah saya contohkan sebelum-sebelumnya. Karena di sini project baru, maka kita akan buat database-nya terlebih dahulu. Silakan pilih create new database. Nah, di sini kita akan buat nama database-nya adalah dbcari. Kemudian kita pilih button create database. Klik saja OK.
kemudian klik Create Project. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan membuat atau mengisi tabel terlebih dahulu ya. Nah, untuk tabel yang pertama, karena ini hanya untuk contoh, maka tidak terlalu banyak data yang akan kita gunakan. Ini akan saya buat nama tabelnya. Yang pertama adalah tabel pegawai. Kemudian di sini ada ID pack atau ID pegawai ya. Nah, tetap menggunakan integer. Kemudian NIP, nomor induk pegawai. Varchar, tipe datanya boleh kita sesuaikan ya, misalkan 45 atau 35 dan sebagainya. Nah, kemudian nama. Kemudian yang terakhir adalah jenis kelamin atau JK saja ya, dipersingkat. Nah, seperti ini. Nah, untuk jenis kelamin ini kita buat 2 saja. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan seperti itu ya. Jadi, tidak harus terpaku dengan apa yang saya contohkan. Nah, kemudian kita akan tambahkan tabel baru. Nah, klik saja Add Table ya untuk menambahkan tabel baru. Nah, untuk tabel yang kedua ini kita buat namanya adalah absen. Nah, seperti ini, ID absen ya yang pertama. Tipe datanya integer, auto increment, dan key tipenya adalah primary. Nah, kemudian selanjutnya tanggal. Tanggal ini kita gunakan ini ya, date. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan field yaitu nama. Nah, ini nama pegawai ya, yang nanti data nama pegawai ini akan diambil dari tabel pegawai. Nah, tipe datanya boleh kita sesuaikan ya. Maksudnya ukuran panjang karakternya boleh kita sesuaikan. Kemudian yang terakhir itu adalah keterangan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bisa sesuaikan ya. Oh, sorry, yang di atasnya. Nah, setelah itu, klik saja Save Change untuk menyimpan perubahan. Kita hanya gunakan 2 tabel ini saja. Nah, kita perhatikan, sama seperti project-project sebelumnya atau contoh-contoh sebelumnya, untuk tabel itu akan secara otomatis tergenerate ya, baik itu halaman list page, view page, add page, edit page, dan delete page-nya. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita akan lihat hasilnya. Pilih preview, pilih saja yes. Tunggu beberapa saat ya. Kemudian kita pilih saja preview in browser ya. Nah, untuk bagian yang ini, supaya nanti sistem pencariannya bisa berjalan dan berfungsi dengan baik, pastikan kita memilih browser Chrome ya, atau Mozilla seperti itu ya. Klik saja preview in browser. Nah, ini kan kita perhatikan secara otomatis browsernya diarahkan ke Internet Explorer ya. Nah, untuk Internet Explorer ini ada beberapa fitur yang tidak dapat dijalankan. Nah, pastikan teman-teman menggunakan atau mengubah default untuk browsernya itu kita arahkan ke Google Chrome. Nah, cara mengubahnya seperti ini ya. Nah, di bagian ini preview in browsernya kita pilih ke Chrome. Nah, jadi akan diarahkan ke Google Chrome ya, seperti ini nanti tampilannya. Nah, jadi nanti ketika kita menggunakan browser, terutama Chrome ya, maupun Mozilla yang sudah update pastinya, nanti beberapa fitur pencarian yang akan kita tempatkan itu akan berfungsi dengan baik. Nah, oke, kita akan atur temanya terlebih dahulu ya, supaya tidak menggunakan tema default. Nah, ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan teman-teman juga bagaimana mengganti tema di PHP Red. Nah, untuk PHP Red ini sendiri, temanya sudah disiapkan, jadi tinggal dipilih saja. Nah, untuk mengganti tema, untuk teman-teman yang baru menyaksikan video ini, silahkan pilih project tema ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini banyak sekali tema yang disiapkan. Jadi kita bisa pilih
salah satu tema yang sudah disiapkan di sini. Tema yang akan saya pilih adalah ini ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan tema yang lain sesuai dengan minat dan pilihan teman-teman semua. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya klik Reload Change untuk melihat perubahan yang telah kita lakukan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita juga dapat mengatur susunan menu yang ada di project ini. Pilih saja project menu ya. Nah, kemudian kita akan tempatkan menu yang ada di atas ini berada di samping. Kita pilih ini, lalu OK, dan kita reload change seperti ini. Nah, perhatikan sudah ada di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya ini juga pertanyaan dari teman-teman ya, menyusun ini ya, menyusun menu. Nah, misalnya kita akan menempatkan pegawai ini berada di atas absen. Cukup mudah, klik saja project menu ya. Pegawai kita letakkan seperti ini. Kemudian OK dan reload change. Oke, baik. Kita akan gunakan browser saja ya untuk proses penginputan data. Ini kita reload dulu. Kita akan mengisi data yang pertama, data pegawai terlebih dahulu ya. Nah, ini di sini masih kosong datanya. Klik saja add new pegawai. Nah, di sini kita akan masukkan NIP-nya ya. Nah, misalkan NIP-nya seperti ini. Ini contoh saja ya. Kemudian namanya misalkan Wati ya. Nah, jenis kelaminnya di sini, ini kita bisa buat dalam bentuk combo box ya. Misalnya saya akan buat di sini P ya. Nah, sekarang satu data sudah tersimpan. Nah, ini akan kita atur untuk bagian ini ya, pilihan untuk jenis kelaminnya kita akan rubah menjadi combo book, jadi bisa dipilih secara otomatis. Nah, caranya silakan teman-teman kembali ke aplikasi PHP-RED-nya. Nah, kemudian ke bagian pegawai, untuk database table-nya kita pilih pegawai. Lalu di bagian add page, kita pilih seperti ini. Nah, kemudian untuk JK atau jenis kelaminnya, nah silakan teman-teman arahkan di JK Field Properties-nya, kita pilih select ya. Nah, untuk select data source-nya, di sini kita klik bagian titik 3 ini. Sumber data yang akan kita ambil, ini adalah data yang kita buat secara manual. Nah, jadi kita pilih saja enter value ya. Oke, data yang pertama, misalkan laki-laki ya, kita buat inisialnya L. Nah, di sini untuk label ini adalah caption yang muncul pada pilihan combo box itu ya. Misalnya seperti ini saja, laki. Tetapi yang akan disimpan di tabel database itu adalah L. Kemudian selanjutnya P ya. Nah, ini kita buat namanya menjadi perempuan. Nah, perempuan ini juga sama ya fungsinya yang ada di dalam label. Ini hanya untuk ditampilkan tetapi tidak disimpan pada tabel database ya. Yang akan disimpan itu jika kita memilih L ataupun P, maka data yang ada di value ini yang akan tersimpan. Nah, kalau bagian ini enter value seperti yang saya jelaskan, ini datanya kita buat secara manual. Nanti akan saya jelaskan juga mengambil data berdasarkan data tabel ya. Nah, kemudian ini kita OK saja untuk memastikan atau menyimpan perubahan. Nah, kemudian kita pilih preview. Nah, ini kita reload change ya untuk memastikan perubahannya itu bisa langsung digunakan. Kita kembali ke browser, kita refresh halaman ini. Dan perhatikan sekarang sudah ada ya, baik itu pilihan laki-laki maupun perempuan. Kita akan isi dulu data selanjutnya, misalkan seperti ini ya, Budi. Lalu kita akan buat jenis kelaminnya laki-laki. Nah, sekarang kita perhatikan ini untuk Budi tidak tersimpan laki-laki, namun L saja yang akan digunakan. Oke, kita akan masukkan beberapa data ya, supaya
data pegawainya bisa lebih banyak, dan nanti ketika kita menggunakan sistem pencarian, kita bisa memilih atau data yang ditampilkan itu cukup banyak. Baik, ini beberapa data yang sudah saya masukkan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan pilih menu absen. Nah, di bagian absen ini kita akan menghubungkan untuk bagian nama ini ya. Untuk bagian nama ini nanti akan diambil sumber datanya itu dari tabel pegawai ya. Jadi nanti ketika misalkan kita mencari Budi atau Wati, nanti secara otomatis akan muncul di bagian nama. Nah, untuk keterangan ini nanti kita akan tambahkan juga baik itu hadir, tidak hadir, sakit, dan sebagainya ya. Ini langsung kita rubah saja. Baik, kita langsung ke aplikasi PHP Red-nya. Kemudian pilih Page, lalu pilih Absen. Nah, kemudian di bagian halaman Add Page untuk absen, nah di bagian nama, silakan teman-teman tetap memilih di bagian ini adalah textbook. Seperti ini ya, textbook. Kemudian untuk bagian auto complete data source-nya, kita pilih titik 3 ini. Kemudian kita arahkan ke data table. Nah, kemudian sumber data yang akan kita ambil itu adalah pegawai. Kemudian di bagian value field-nya ini, langsung saja kita ambil nama ya, karena nama ini saja yang akan kita masukkan di tabel database-nya. Untuk label field-nya, kita pilih nama saja. Lalu pilih OK ya. Nah, kemudian untuk keterangan ini silakan di bagian keterangan field properties-nya kita arahkan select ya. Yang awalnya textbook kita arahkan ke select, sekali lagi select ya. Kemudian select data source-nya. Ini kita akan isi manual. Nah, jadi nanti silakan pilih di bagian enter value. Yang pertama misalkan hadir. Ini kita buat seperti ini, hadir. Nanti di bagian labelnya secara otomatis hadir juga. Kemudian tidak hadir, labelnya juga sama. Kemudian di sini sakit, dan yang terakhir adalah izin seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian pilih preview, lalu setelah itu reload change ya, untuk melihat perubahan yang telah kita lakukan. Kemudian ke bagian absen, kita klik seperti ini ya. Kita refresh. Kemudian kita tambahkan data baru. Sebagai contoh, di sini kita akan pilih tanggal hari ini saja, nama. Nah, perhatikan di sini semua namanya muncul ya. Semua namanya muncul, tetapi kita tidak perlu memilih satu persatu seperti ini. Misalkan kita cukup menekan, misalkan kita ingin menyimpan Zulham, tekan saja Z seperti ini ya. Nanti secara otomatis nama yang berinisial Z itu akan muncul. Keterangannya kita masukkan saja hadir. Lalu kita pilih submit untuk menyimpan perubahan. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi misalkan tanggal hari ini juga. Misalkan Kiki. Nah, secara otomatis muncul yang berinisial Ki ya. Lalu kita pilih hadir. Oke, kita akan tambahkan satu data pegawai baru dulu ya, yang memiliki inisial Z ya. Nah, kalau yang awalnya tadi, kita akan buat NIP-nya dulu. Misalkan Zulkifli ya. Nah, seperti ini. Kita submit datanya, lalu kita tambahkan absennya. Tambah absen, tanggal hari ini juga. Kemudian untuk inisial namanya kita cukup tekan Z. Nah, perhatikan nama-nama yang memiliki inisial Z itu akan muncul. Jadi kita tinggal pilih saja. Nah, seperti ini ya. Jadi data yang kita input melalui form
Di bagian nama, ini akan secara otomatis menggunakan data autocomplete, di mana data-data tersebut akan dicari secara otomatis tanpa kita harus memilih satu persatu. Nah, seperti ini dulu ya tutorialnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang materi kali ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atas perhatian dari teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih.